Ada yang punya yang cepat nggak duitnya? Ada yang punya yang ini nggak? Pas nanti satu kali. Pak, saya kemarin belum UTS. Bisa ini nggak hari Rabu? Bukit. Ya, Kamis di Bukit. 1.30. Ya. 33. Caranya nih yang lagi bilingual mau ujian nggak? Bilingual. TI juga. TI. Kelas P1. P1 sampai 2. Kamis ya. Ya. Ya 30. Oke. Ya. Kita akan mulai. Jadi kita sekarang masuk ke main memory. Kita kemarin melihat dari segi bagaimana pada itu bermain dengan CPU, bagaimana OS mengatur atau proses itu bekerja dengan CPU. Kita sekarang masuk ke dalam bagaimana OS itu mengatur memori. Jadi materi kita next, ya. Fundamental, Computer Allocation, Paging System, Paging Structure, besok kita nggak akan semuanya hari ini ya. Dikira next. Ya, jadi aku tujuan belajar apa? Memory hardware position, algorithm first, memory master the algorithm of the structure of the system is to allocate, extract, atau memory of multiple process. Lalu gimana dunia nyatanya? Jadi Intel Pentium, Intel itu gimana cara dia ngatur memori? Next. Ya. Jadi sekali lagi, ya. Dari segi komputer hierarki, paling bawah itu large, paling kecil, cepat, tapi kecil dan volatile. Di bawah ini ya, tipe yang non volatile, ya. Itu biasanya kita pakai untuk menyimpan data. Dia lebih lambat. Sementara yang di sini ke atas dia lebih cepat tapi tipenya volatile. Artinya listrik mesti ada baru dia bisa nyimpan data. Oke. Nah, yang kita sekarang kepada bagian sininya, RAM. Nah, di antara sini ada dua lagi levelnya, yaitu ada cas di situ biasanya. Ya. Lalu paling tinggi lagi, yang paling tinggi, yang paling kecil itu register. Oke. Dulu tuh nggak ada, dulu cuma ada register. Malah itu, ini lagi. Dan memori itu nggak ada. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi, hardware kita makin lama makin kompleks. Ya. Oke, next. Jadi apa masalahnya? Kita dulu. Kenapa kita perlu pelajari? Kenapa kita pelajari ini? Apa masalahnya? Apa yang kita mesti kerjakan? Oke? Ya. CPU melihat memori itu sebagai suatu tempat penyimpanan yang continuous. Itu yang continuous. Dia itu kamu kalau sudah baca ya, itu dianggap sebagai suatu array panjang. Pada data itu dianggap oleh CPU, ya. Memory address diperlukan. Apalagi mau lompat, apalagi mau masuk ke array 10, dia perlu tahu alamat 10 tersebut, ya. Nah, oke. CPU doesn't care about the physical location of data. It just wants fast, reliable access. Dia nggak peduli, pokoknya aku bisa akses. Nah, performance reality. Register access complete in one CPU cross cycle. Jadi untuk mengakses satu register itu sama satu klik dari komputer. Jadi kalau kecepatan kamu adalah 5 GHz, ya artinya dalam 2 kali 10 pangkat min 10 detik itu adalah waktu mengakses satu detik, ya. Oke. However, memory cycle itu jauh lebih lambat untuk memori. Berapa lambat? Kalau dulu itu 200 kali. Sekarang aku tadi inilah komputer baru mati kemarin minggu ini. Kemarin terpaksa mau beli komputer baru, aku beli hardware baru. Aku cek ininya, spek-speknya. Selain
salah satu yang memberikan, oh memori besar, iya memori besar. Setelah itu juga memberikan serinya, jadi 5 dan jadi 4. Nah setelah itu juga dilihat berapa speed dari memori, itu jarang sekali dipakai orang. Ya, udah dulu nggak perhatikan. Sekarang kan, oh kalau motherboardku kemampuan sekian, ya aku maunya yang seperti itu juga dibeli. Jadi aku tidak, oh, jadi kalau salah 6000 mega itu sama juga terusnya. Tapi kayaknya agak lupa speednya berapa. Jadi kalau dia mega, ya, artinya sekitar 1000 kali lebih lambat. Ya, ini 5 giga, ini namanya hampir 10 kali. Mungkin kalau kita agak parah sekali gitu, karena berapa ini overclocking pak, ini tuh. Mungkin sekitar ini 3, ini 6, jadi sekitar 500 kali lebih lambat. Ya, 500 kali lebih lambat. Oke. Ya. The bridge this speed that model has charge between main memory and jadi selain register, di tengah-tengah itu ada lagi charge, ya, agar improve timing. Nah ini kita di sini tidak akan mempelajari kali ini. Next, ya. Jadi tadi bilang why memory position matter. Imagine running the program smoothly, a web browser, a music player, and a processor. When protection above in your music player would accidentally overwrite the document. Kenapa? Karena tidak diproteksi, bisa mengakses, ya, or crash your browser. Memory protection prevents this chaos. Operator must ensure each process access only the memory address, the designated address space. This is fundamental requirement by many of the memory management techniques we explore. Jadi, ya, sama seperti kalau kita ngangkat, ya, ini variable A, atau array lah. Jadi array A ada 10. Data A1 sampai A3 dipakai oleh X. Data A sampai ini dipakai oleh Y, sampai 6. Dan terusnya dipakai oleh Z. Oke. Jangan sampai Y bisa mengubah yang dipakai oleh X, dan X bisa dipakai oleh Y. Kenapa? Karena kemarin kita sudah mempelajari tentang sinkronisasi atau race condition, ya. Kenapa kita mau lihat saja supaya nggak saling tulis, ya. Oke. Tapi sini pernah main cheat engine? Pernah main? Nah, malu-maluin kalian. Iya. Bukan hanya cheat ya, tapi aku tidak cheat. Tapi salah satu itu begini, kita program itu khusus gunanya adalah untuk mengeksploitasi seperti gitu. Jadi dia bisa mengakses data yang dipakai oleh memori yang dipakai oleh program lain. Itu salah satu dari cheat engine. Ya, next. Ya. Nah, untuk itu setiap memori ini dikasih akses. Jadi ada namanya base sama limit. Jadi kalau misalnya si X dikasih ininya 1, base-nya 2, artinya apa? Dia dari 1 sampai 3. Ya, tambah lagi kalau gitu ya. Oke. Jadi base sama limit artinya. Oke. Jadi bukan dikasih batas akhirnya, dikasih jumlah yang dikasihnya. Jadi kalau dia melebihi itu ada masalah. Oke. Ya, think of it like a security badge to visit. Your badge register access to the floor memory address, but only within outer area. Attempt to access outer the floor, alarm track. Jadi contoh begitu. Jadi kamu punya kartu gitu, masuk bisa ya? Ya, masuk bisa. Kalau kamu masuk tempat lain, bunyi alarm dan ditangkap orang itu beberapa OS menangkap yang ditangkap di track namanya. Next, ya. Jadi every memory access generated in user memory must be valid checked. The CPU compares each other to the base element. Jadi check. Okay. Before allowing if address falls outside the range, the hardware generates a track. The operating system which typically claims of any process. Jadi kalau kamu itu langsung dimatikan proses tersebut. Okay. Loading base element register is brief operation. Only the operating system kernel
can perform this task during context switch. This program benefit program from changing their own memory boundaries. Jadi user mode, kernel mode, balik lagi ke user mode. Sekali lagi ya, apa sudah kalian pelajari. Oke, next. Ya. Nah, address binding lagi. Consider you describe your location. You might say I'm at home. Ya, 1, 2, 3 main street. Marketable mention exist in many cities. Tapi sepertinya Jalan Sudirman. Sudirman itu ada di banyak kota kan? Hampir saya setiap kota punya jalan Sudirman rasanya. Aku belum pernah ketemu kota yang nggak punya Jalan Sudirman. Ada yang kita pernah lihat? Coba tanya aja. Mungkin kota-kota yang kecil mungkin nggak ada, tapi kota besar ada semua. Ya. Jadi ya. Jadi maksudnya gimana? Consider location-nya. Let's say simbolnya adalah 1, 2, 3 Main Street. Itu alamat ya yang lebih betul orang tahu bisa ini ya. Or 1, 2, 3 Springfield, Illinois. Ini adalah alamat absolutnya. Address binding in the program follow a similar progression. Programs created to execute from input drive or disk without sophisticated support, this program must be loaded into address no, which is clearly impractical when running multiple programs. The solution lies in how we bind address in different stages. Kita pakai load 00, tapi 00 kan nggak efektif, ya. Jadi di mana alamat aslinya? Absolut di mana absolut? Ya. Kita bilang gitu, tapi alamat absolutnya apa gitu? Next. Ya. Jadi if you know exactly where your program will reside in memory, the compiler can generate absolute code. Jadi bilang oke, aku tahu dia mau jalan di alamat 2000. Oke, kasih absolute code-nya. Like building a house of a certain address, you must rebuild the location, you must rebuild the location changes. Kayak model. Kalau kamu tukar alamat, ya. Gimana caranya? Karena kalian berarti berubah alamatnya. Aku sudah berubah, makanya kalau aku tulis alamat, ya aku nomorku bikin gini nomorku 45 garis miring 157. Kenapa? Karena alamat aslinya 157, alamat baru adalah 157. Oke? Ya. If memory location is unknown and compile time generate lockable code. The loader adjusts address when loading program, like translate salesperson to adjust different hotel rooms, flexible but fixed when settled. Oke, ya. Jadi kalau kita nggak tahu absolute code-nya, generate the code. The loader adjusts address when loading. Jadi ketika pas load programnya baru dapat absolute code-nya. Ya, binding delay under runtime of the process to move during hard support based on the like programmable food truck, they can locate during the day maximum and flexible. Jadi kalau seperti itu contoh adalah tanya, sini kamu tahu food truck nggak? Kalau ini apa? Ini gorengan yang apa? Gerobak ini apa? Bakso kesukaan kalian, ya? Dia bisa beroperasi kan? Ya. Jadi di mana letak aslinya? Tergantung dia ada di mana. Mau pindah bisa nggak? Bisa. Ya, next. Ya, jadi a user program under the multiple transformation before execution. Source code with symbol address gets compiled into object model with symbol address. The linker combines this model and resolve internal reference static and symbol with folder address. Finally, the model brings the program into memory for necessarily performing final adjustment. Each stage address becomes more concrete, eventually mapping to physical memory because the hardware can access. Jadi program, ya, tambahkan object load ini baru sampai setelah ditambahkan semua ini, baru kita dapat memori aslinya. Jadi sudut pandang kalian, ya, maksudnya apa? Kalau kamu lihat, ya, di mana letak memori kamu, di mana letak program kalian di dalam memori? Oh, di sini. Apakah itu benar-benar di tempat ininya? Enggak. Kamu masih tambahkan dia kan, kalau misalnya yang jongo tadi itu apa? Yang alamat rumah 1, 2, 3 Sudirman gitu. Sudirman mana? Tambah lagi kotanya apa? Provinsinya.
Lalu kota mana? Tambah lagi kotanya, tambahkan baru kamu dapat alamat absolutnya gitu. Oke, next. Ya. Jadi apa bedanya logical dan physical address? Address jadi by CPU during conversation. This with our conversation user. Think of it like your apartment number within the building. It's visible to you but doesn't reflect physical building location in city. Alamat rumah, alamat nomor apa ini yang kos? Ada ini enggak? Ada nomor enggak di depan kamar kalian? Buat kalian nomor berapa kamu? F5. Apa? F5. Kalau kalian bilang, aku di kamar F5. Aku enggak ngerti. Ya, kamu masih jelaskan di mana di rumah itu. Ya? Ya, bisa secara basic aja jadi baik program. Oke? Physical address adalah yang benar-benar alamat langsung di dalam memorinya. Okay, this is where data physical like your building GPS coordinate kalau benar-benar indikasi bukan lagi alamat, indikasi langsung GPS code. Ya, kenapa? Karena alamat asing panjang. Okay, physical address is a set of physical address compared to logical address. Okay, jadi sekarang gimana caranya? Mana logik? Bagaimana kita terjemahkan logika menjadi fisikal? Sederhana. Kalau sekarang dengan ada GPS, kamu masukin koordinat gitu itu muncul alamat aslinya kan? Atau sebaliknya, kalau kamu masukin alamat logikal, bisa lihat alamat di dalam GPS-nya berapa ininya kan? Oke? Ya. Jadi in compile time, both binding logical address is identical. Logical time binding they differ and the difference enable powerful memory management. Jadi dengan begitu, kalau dibutuhkan kita bisa letakkan program itu di tempat yang lain. Jadi contoh sederhana, bagian yang yang tukang bakso itu, ya. Datang ke situ, ada tukang tekwan lagi jualan. Jadi gimana dia berjualannya? Mau berantem enggak kan? Ya, mungkin pindah ke sebelahnya. Ya, masih jual enggak? Masih bisa. Ya, next. Oke, nah, siapa yang mengatur semua itu? Kalau itu kan tukang tekwan, tukang bakso punya otak kan, jadi ngatur dirinya sendiri kan? Kalau komputer kan enggak. Ya, siapa yang ngatur semua itu? Mesti ada hardware khusus yang mengatur semua itu. Kenapa hardware khusus? Bukan OS. Karena awal sekali OS itu belum nyala. Awal kali kamu kan ada software nggak awal sekali? Enggak. BIOS sama ini kan OS mesti taruh mana OS itu? Siapa yang ngatur itu? Jadi awal sekali ini adalah MMU makanya Memory Unit. Ada hardware khusus ya untuk mengatur ini. Apalagi kenapa hardware? Ya, kenapa nggak software? Software itu lambat dibanding hardware, ya. Oke, the simplest MMU scheme adalah base adalah ini, maka alamatnya adalah maka alamatnya 14, 3, 4, 6. Oke, ya. Jadi sederhana bilang gini. Tadi kamu berapa tadi? Alamat kamar kamu? F5. Ya. Kita anggap gedungnya apa? Benca. Jadi sekarang kita bilang alamat kamu adalah benca plus F5 sama dengan benca F5. Ya, sederhana kan? Kalau ini benar-benar angka kan tambahkan. Kalau ini kan string, operasi string tambahnya. Sederhana ya? Ngerti itu? Itu yang paling sederhana. Ya, oke, ya. Nah, next. Jadi diagram soal the CPU dan a logical address which process MMU. The MMU add address baru dia masukin ke memori. Manager provide two key benefits. Pertama, protection. Process can access memory also bounds, and location process can be placed anywhere in the memory. Jadi kamu mau taruh di mana terserah, ya. Tapi mesti di antara bagian itu, ya. Operating system manage location register during context switch giving the process is called isolated memory address. Nah, jadi sampai di situ, apakah ada pertanyaan? Tolong nol dulu fondasi itu. Kalau kamu dengerin fondasinya, habis ini bakal kalian ketinggalan semua. Apalagi kalau ke paging.
Ada pertanyaan nggak? Ini fondasi dasar. Kamu udah ngerti ini, yang lainnya lewat. Ada guna apa? Nggak bisa kamu tangkap ininya. Oke? Kebayang? Oke. Sekarang ada namanya dynamic loading, load and load what you need. Game apa yang terakhir kalian mainkan? Apa? Valorant. Berapa besar gamenya itu? Quality-nya? Apa? 47 47 giga, ya. Itu program kamu kan? Berapa memori kamu? memori Komputer kamu? RAM 16. Hah? RAM 16 memori. 16. Nah, kok bisa? Kan kemarin kita sudah bilang kan, program kalau mau dijalankan mesti ada di dalam memori. Program kamu 47 giga, RAM kamu 16 giga, kok bisa jalan? Bisa nggak bisa kan? Jadi untuk itu namanya dynamic loading. Nggak perlu seluruh game kamu di dalam memori. Bagusnya begitu bagusnya. Pernah ini nggak pernah lihat Linus nggak? Ya, dia bikin komputer 128 GB yang memorinya gitu, lalu bayangkan game apa, lalu dicabut hard drive-nya. Mati nggak komputernya? Nggak sih, hidup. Kenapa? Nggak mati? Karena dia nggak perlu nge hard drive. Semua ada di dalam memori, sudah ditarik semua dalam memori. Ya, keras kapan kalau keras? Ketika mau save game baru keras gitu nih. Ya, jadi kalau nggak perlu, kenapa di-load semua? Tapi kalau bisa, kenapa nggak di-load semua juga pertanyaannya kan gitu kan? Jadi kalau kamu memang besar, memori kamu raksasa gitu, 256 atau 1 peta gitu, orang kamu YouTuber gitu, bisa. Ya, kamu bisa cabut hard drive kamu tengah-tengah jalan, Windows itu tetap jalan. Kenapa? Karena sudah ada di dalam memori semua, masuk programnya. Ya, tapi kita semua nggak kaya. Ya, rata-rata memori kamu 16 giga atau 8 giga gitu kan. Program kalian kalau main game lebih besar daripada itu. Nah, untuk itu ada namanya dynamic loading. Not every routine in a program needs to be memory sering. Dynamic loading loads routine only when customer to Netflix streams movies. Jadi kalau ada movie yang dikirim langsung 4 giga gitu enggak, dikirim pelan-pelan. Jadi kamu sambil nonton dia sambil loading gitu. Oke? Consider word processor with spell checker with 50 language. Most users need only 2 languages. Dynamic loading keeps unused language models in this. Loading them only when selected. This automatically improve memory utilization. While OS provide library support for dynamic loading, programmers can implement it through careful design. The key advantage is data utilization, especially for infrequent use code like error handling routines. Oke, kalian sudah belajar sebut Java? Sudah. Hah? Sudah. Sudah. Apa yang pertama kali kamu ketik? Keluar. Public class. Import. Import apa kamu klik? Kalau ini aku tadi mau bikin Hello World, apa yang kamu pertama kali? Import dot system kali ya? Nggak kalau dulu lama apa? Import apa? Kalau sistem .NET nggak perlu diimpor lagi. Nggak perlu lagi sekarang ya? Iya, langsung aja Pak. Dulu nggak bisa. Kalau itu bisa apa kalau ini ya? Kalau itu bisa import apa? Import Java, scanner, release. Masih masukan. Oke ya. Dulu aku paling males gitu. Jadi biasanya kalau aku bilang tuh Java import Java bintang. Ya, pas semua kan? Bagus nggak? Nggak, sangat jelek. Kenapa? Kalau aku lakukan itu, semua itu langsung di load ketika berjalan ke programku itu. Ya, makanya sama sekali tidak disarankan gunakannya, tapi karena aku malas, ya. Oke. Mestinya kan itu import apa. Jadi banyak importnya kan, hanya kita panggil yang kita butuhkan. Kenapa? Supaya ketika dijalankan program kamu ringan. Ya, kalau kamu lakukan itu di load semua sama program kamu awalnya itu, karena dianggap dibutuhkan dalam program. Oke, jadi kalau kamu programmer yang bagus, yang baik, ya, yang nggak malas seperti aku, ya, kamu loadnya yang hanya yang dibutuhkan, sehingga program kamu jalan dengan efisien. Ya, itu gunanya dynamic loading. Ya, next. Oke. Nah,
ada namanya dynamic linking atau libraries. Linking. Traditional approach where shared libraries and program code are combined by the loaded into single library line for the copying. For every student, everyone has their own complete copy. Okay. Apa dengan linking? Linking postpone until execution time. Small stop locates memory alternative like library system where everyone shares a copy of the info. Particularly useful for library system enables easy patching and update on shared library like this program. Begini. Balik ke program Java tadi, import, ya. Kalau kamu sudah bikin Java, ya, ini program kamu, program X, Y, Z. Kamu mau, kalau kamu import gitu, ya, dia akan ngambil coding ini sudah ada dalam memori, hanya diarahkan aja, oke, ya. Itu namanya shared libraries. Oke, artinya apa? Aku punya program A, B, C. Oke, aku juga mau pakai coding ini. Perlu nggak aku load lagi coding ini? Nggak, cukup aku panggil dari shared libraries-nya. Nah, bagian ini dinamakan dynamic linking. Jadi pas dibutuhkan tinggal dipasang gitu, ya. Jadi kalau kamu lihat kadang-kadang kalau kamu mau jaga program, DLL-nya hilang, belanja belum ada. Artinya belum ada di hard drive kalian, jadi nggak bisa dimasukin sini, bisa dipakai oleh programnya. Oke, jadi ada kode yang berubah. Next, tadi mundur. Jadi ya mundur. Jadi Windows DLL is a file and Linux DLL is a file example destroyed. Dynamic linking save memory and simplifies by default always support to manage shared memory. Jadi ini salah satu tools yang dikerjakan pada OS. Ya. Jadi nggak perlu dia copy terus atau masukin semua, cukup copy sekali, yang lainnya diarahkan aja gitu. Next, ya. Nah, continuous memory allocation. In early memory machine, each process occupies a single continuous section of physical memory. Imagine a building where each tenant gets a continuous floor space. Simple, but potential wasteful. Oke, jadi anggap bangunan gitu, setiap orang hanya boleh kalau dia mau sewa kamar mesti sewa satu lantai, nggak boleh sewa hanya satu lantai gitu. Oke, ya. Memory typically divides into two processes. The resident computer system usually pipeline memory, lalu user process. The second approach works but simplifies the method work explore. Jadi dulu, ya, memori kita begini. OS baru memori yang dipakai oleh proses lain, ya. Nah, dulu, ya, ini hanya bisa dipakai oleh satu proses. Jadi, walaupun ini 2 GB, proses kamu hanya 1 MB, nggak bisa masuk program lain. Ya, itu adalah DOS rasanya tuh awalnya. Oke. Ya, next. Okay. Lalu organization protects user process from each other from accidentally modifying the system code. Jadi selain itu juga, ya, kalau ada program XYZ, ini juga nggak boleh ngutak-ngatik isi daripada OS. Ya, nah ini garis ini namanya fence. Ya, batas antara memori yang dipakai oleh OS dan yang dipakai oleh user proses. Ya, oke. Nah, and then you address by adding base value by checking against limit. This mechanism is also a solution that allows kernel code to be instantiate, or replace, and even permits the kernel to change size dynamically. Nah, sekarang masalahnya kan ini adalah alamat 0 di sini. Tadi kita bilang kan selalu mulai dari alamat 0, padahal alamat itu sudah dipakai oleh OS dan kamu timpa OS kamu akan crash seperti kalian kan, ya. Jadi untuk itu setiap kali ini mulai ditambahkan base-nya. Apa base-nya? Fence ini tadi.
Tambahkan baru pakai yang atasnya itu, baru dapat alamat tambahannya. Oke? Ya. Nah, NMI juga banyak untuk yang modern jauh lebih kompleks. Next. Ya. Ya. Sekali lagi, ya, mengecek CPU mengakses di bawah yang dikasih enggak? No. Ini enggak? Di atas plus enggak? Oke, baru bisa memori. Kalau enggak, akan di-track, ditangkap, lalu diberhentikan. Ya, jadi apa? This hardware-based checking happens for every memory access, providing very good potential for memory of the speed of hardware checking is crucial. Ya, software biasanya would be impossibly slow. Jadi makanya sekali lagi, banyak komputer kita sekarang hardware tambahan. Kenapa? Karena kalau nggak ada gitu, nah bisa nggak software bisa dilambat. Oke, next. Oke. Nah, sekarang komputer kita masuk ke generasi berikutnya sekarang. Tadi aku bilang kan, kalau ini nanti dipakai oleh X, Y, Z, nggak bisa lagi dipakai oleh proses ABC. Tapi kan itu kan nggak efisien kan? Nah, kita sekarang sudah mulai, oke sekarang OS baru bisa menggunakan atau memori itu bisa dipakai oleh lebih daripada satu proses. Oke? Nah, ya. Nah, jadi sekarang lihat sekarang ini. OS ada proses 5, 8, 2. Oke? Nah, proses 5, proses 8 siap. Oke? Dalam proses, jadi ini kosong. Adalah proses 9. Maksud sih sekarang. Oke? Apa sih? Lihat ada masalah nggak? Proses 2. Sini belum ada masalah. Oke? Nah, jadi masalah sekarang begini sekarang. Jadi andai kata ada proses lagi yang ukurannya sebesar proses 8. Bisa masuk nggak? Tidak. Enggak. Ya, padahal ada space-nya. Ya, space-nya ada tapi nggak bisa dipakai. Kebayang itu? Itu dinamakan sebagai hole. Ya. Hole in the block of memory. Kalau saya cukup besar, masuk dia. Kalau nggak masuk. Nah itu sisa memori yang nggak bisa lagi dipakai karena tidak kurang besar hole-nya, itu dinamakan sebagai fragment. Next. Ya. Jadi kalau begitu bagaimana kita mengalokasikan tersebut? Jadi contohnya mundur. Ya. 5, 8, 2, 8 siap. Sekarang kalau 9, taruh di mana? Ya. Sekarang taruh sini kan? Itu namanya first fit. Oke, jadi kita ambil contoh. Ya. Oke. First fit mengatakan mana yang ketemu yang paling besar duluan itu. Jadi sebenarnya kita punya proses ukuran 30. Mau dari 20 enggak. 40 buat taruh situ. Oke. Best fit bilang cari yang paling pas. 20 nggak muat. 40 muat, 60 muat, 80 muat. Cari paling kecil dibuangnya itu maksudnya di 40. Kalau worst fit bilang maksudnya di yang paling besar. Kenapa? Worst fit ada worst fit. Karena mengatakan begini, kalau yang paling besar, maka sisanya juga besar. Ya. Itu alasannya. Next. Ya. Nah, untuk itu karena itu ada banyak fragmen. Oke. Ada 2 tipe fragmen itu. Ada namanya external fragment. Ya, halo. Apa? Pakai apa? Nah, lu kamu kirim komentar ya.
Nah, fragmen ini ada dua macam. Tadi kamu sudah melihat tipe yang pertama, whole yang terlalu kecil, yang tidak bisa diisi lagi oleh memori karena dia terlalu kecil. Itu namanya external fragment. Oke. Nah, Hansika ada banyak yang perlu rule. Hansika analysis so that n blocks block apakah saya ada 0,5. Ini apa? Jadi jika kita punya memori ukurannya, ya, memori kita ukurannya tiga gitu, ya, ya, oke. Bilang begini, jika kepakai 2, ya, maka setengah daripada itu akan terbuang. Ini 2 kepakai, setengahnya adalah 1, maka bilang setengah daripada ini biasanya akan menjadi external fragment atau sudah 30% daripada ininya. Oke, itu rumus intinya. Oke. Yang 0,5 itu adalah gini. 0,5 daripada ini adalah 1. Oke. Karena tadi juga lama pertama kali baca ini 1,5. Oh iya, itu daripada setengah gitu. Oke. Nah, external fragment itu adalah external fragment. Internal fragment, ya, internal fragment adalah fragmentasi daripada sesuatu proses sudah dialokasikan yang tidak dipakai. Jadi contohnya, ya, program dikasih 2 MB, ya, dia pakai 1,5, sisa sama dengan 0,5. Ingat 0,5 ini sudah di dalam yang di alam tersebut, sudah di dalam base-nya ini. Ada base kan, base limit ya. Base limit ini dikasih 2 MB, artinya program nggak boleh pakai 2 MB tersebut. Sisa daripada itu dinamakan sebagai internal fragment. Next. Ya. Nah, kalau begitu bagaimana caranya supaya jadi lebih bagus? Ya, cara sederhana adalah mendifrag memori. Kalian mungkin paling sering melihat itu kalau kamu pakai HP kalian di bus. Mana HP kalian di bus? Memorinya di dalam, selain dibersihkan juga dikompakkan itu memori kalian. Oke. Tapi pas kamu lakukan gitu bisa main game nggak? Enggak kan? Kenapa? Ya lagi dipakai di kalian. Jadi kelihatannya bagus, solusinya bagus, tapi tidak efisien. Ya. Kayaknya orang masa modern tidak mau menggunakan compaction. Ya. Saya pakai contoh aja. Saya itu bukan compact buang mati kalau saya tidak berguna. Next. Ya. Oke, sebelum itu, ya, bukan akhir sini materi hari ini. Saya tahu siap-siap, kalian punya waktu 1,5 jam untuk bawa ini kalian dalam proses sebentar ya. Di print ya semua kan? Ada yang Tugas copy dulu. Aku sudah bilang minggu lalu sudah di print, kalian sudah print, ya. Jadi sekarang coba kita main dulu dengan contoh. Jadi, oke. Aku lupa ya. Lagi. Nah, oke. Jadi sekarang kita masuk ke paging dulu. Paging itu apa paging itu? Paging itu mengatakan begini. Kamu punya memori. Bagaimana caranya supaya memori ini dipakai secara efisien? Andai kata kamu punya tanah 20 hektar gitu, oke? Ya. Lalu kamu mau tanam sesuatu di tanah kamu itu. Gimana caranya?
supaya itu efisien penanamannya. Dilakukan dulu pembagian kan, jadi tanah kamu ini anggap begini, kamu bagi dulu. Ya, contoh gitu kan. Ini kamu tanam jagung gitu. Baru sini mungkin apa gitu. Tapi di alokasi ini sudah dibagi dulu baru ditanam. Jadi oke, aku sekarang nggak mau lagi ini tanam jagung gitu. Ini mau tanam kelapa sawit gitu. Itu nggak apa-apa. Ya, tapi bagusnya jangan yang kelapa sawit nyebrang ke plot yang kita sudah bagi-bagi. Pertama apa? Ini kita bikin sebagai jalan. Ya. Bikin jalan beneran jadi mobil kamu bisa maju mundur gitu kan. Oke. Seperti gitu. Kamu juga memori agar bisa dipakai secara efisien. Bagaimana bagusnya? Langsung dibagi menjadi bagian-bagian. Oke? Jadi kalau gitu. Ini kalau kamu punya tanah gini, dibagi seperti begini, ada sisa nggak? Tanah kamu begini, dibagi begini, ada sisa nggak? Enggak ada kan? Sudah dialokasikan semua kan, tinggal kamu pakai doang kan? Ya, sama juga memori begitu memori. Kalau sudah dibagi, artinya tidak ada lagi sisa. Oke? Sekali lagi bilang bedanya, jadi bayangkan tanah itu kita anggap sebagai contoh saja kalau tidak dibagi-bagi. Lalu kamu sepertinya tanam sesuatu di sini, tanam sesuatu di satu di sini, agak besar. Ya, lalu mau tanam lagi sesuatu di sini. Lalu kamu mau tanam lagi, tapi nggak ada tempat lagi. Ini tanah yang terbuang kan? Ya, itu kita anggap contoh daripada external fragment. Ini contoh yang dibagi total, habis. Ada sisa nggak? Enggak, ini ada sisa kan? Ini contoh pembagian memori seperti ada external fragment, ini tidak. Oke? Ngerti ya? Oke? Kebanyakan itu? Nah, itu adalah dasar daripada paging. Memori kamu dibagi. Nah sekarang aku tadi bagi ini begini. Boleh nggak aku bagi begini? Boleh nggak? Boleh kan? Ada efeknya nggak? Ada efeknya. Ini jadi lebih kecil kan? Ya kan? Ya. Nanti kita akan pelajari berikut gitu ya. Kenapa paling lebih besar? Pelajari. Oke? Tapi pada saat itu kita bagi dulu. Oke? Next. Ya. Nah. Sekarang berapa ukuran memori yang dibagi supaya dia habis kebagi? Bagi kelipatan 2. Kelipatan pangkat 2, iya. Jadi suatu page adalah selalu dalam pangkat 2. Ya, 16 megabyte yang common 4 KB itu sudah agak ketinggalan. Ya. Lalu setelah itu, ya, itu dialamatkan. Dia bisa selalu begini. Oke. Ini alamat aslinya. Tapi kamu bilang ini adalah A1, A2, seterusnya gitu. Serah kamu gimana kamu mengalamatkannya. Oke, itu namanya paging. Nah, page table ini yang menentukan atau sebagai buku pengalamatannya. Oke. A1 cuma satu. Kamu lihat tabel ini. Baru kamu masuk ke ini kita anggap sebagai peta. Itu namanya page table, petanya. Tanah asli mana? Ya di sana kan aslinya. Kalau kamu aku mau lihat A1, kamu lihat A1 sini. Kamu keluar ikuti jalur itu. A1. Oke? Ya. Nah, alokasi adalah sama dengan N. Maksudnya apa N itu? Jadi begini. Kalau kamu punya alamat gini, ya, kamu mau bikin negara, kamu mau bikin kolam, ya, butuh 3,5 kotak.
keluar mana? Sudah mending taruh sini, ya kan? Oke, sederhana kan? Oke, nah masalahnya ada sisa setengah kotak. Setengah kotak ini sudah dialokasikan ke A1, A2, A3, A4. Ya, kamu nggak boleh pakai A4 untuk yang lainnya. Ada sisa nggak? Ada. Sisa adalah setengah kotak. Itu dinamakan sebagai internal fragment. Sudah dialokasikan 4 kotak, kamu hanya pakai 3,5. Sisa itu sama dengan setengah adalah internal fragment. Next. Ya, jadi pertanyaan sekarang, jadi andai kata ya page kamu ukurannya sama dengan 2 MB. Oke? Kamu punya program 17 MB. Kamu perlu berapa banyak kotak? Begini. 8. Ingat sekali lagi, kotak nggak boleh 9. ya, jadi masukin 9. Oke? Ya. Berapa internal fragmentnya? 1 MB. 1 MB. Sederhana ya? Ya. Oke. Nah, andai kata aku punya program 17,5. Berapa yang dibutuhkan? 9. Masih tetap 9. 9. Berapa sekarang internal fragmentnya? 0,5 0,5. Oke? Sekarang aku punya program 18,5. Berapa kotak yang aku butuhkan? 10. Berapa internal fragmentnya? 1,5. 1,5. Sederhana kan? Ya. Nah, bagusnya adalah kita pengen internal fragment kita sekecil mungkin. Bagaimana cara kita lebih kecil? Kalau kita 18,5 ini. Bagusnya ini kita bukan 2 tapi 1. Jadi berapa kalau ini sekarang? Butuh berapa? Butuh 19. Butuh 19, internal fragment sama dengan 0,5. Ya. Oke, kebayang itu? Jadi semakin kecil ukuran page, semakin kecil internal fragment. Oke? Tapi semakin kecil internal fragment, semakin banyak page yang dibutuhkan. Kebayang itu berarti? Ya? Kebayang? Baca ada pertanyaan nggak? Bisa, jadi sekarang ini berapa external fragment daripada OS yang menggunakan memori dengan paging? Berapa external fragment untuk OS yang menggunakan sistem memori paging? Tadi ingat tadi awal tadi, ketika ini berapa external fragmentnya? Berapa sisanya? No. Jadi langsung bilang, kalau dia menggunakan paging, external fragment selalu 0. Oke? Seperti itu? Apa alasannya? Karena sudah dialokasikan semua, tidak ada sisa, seperti gitu ya. Tapi ada internal fragment. Internal fragment adalah sisa memori yang sudah dialokasikan, tapi ada sisanya. Kita maunya internal itu sekecil mungkin. Caranya adalah bagaimana memperkecil ukuran daripada frame atau page kita ya. Kita bisa ngerti? Tapi kalau sekarang kita memperkecil ukuran frame, maka jumlah page yang ada semakin banyak. Oke? Ya. Bayang itu? Nah, apa akibatnya jika frame terlalu banyak? Lihat peta ini. Pusing nggak lihatnya? Iya, pusing. Ini kalau konten tadi yang tadi itu, kalau kita hanya bagi 3, itu lebih gampang lihatnya kan? Ya kan? Nah, ada juga ini masih simpel A1, A2, A3. Ini hanya A1, A2, A3, 4 sampai 9. Jadi secara sederhana array ya sorting kita maunya n-nya kecil atau n-nya besar.
kita maunya kompleksitasnya besar atau kecil? Suatu algoritma kecil kan? Apa yang mempengaruhi rumus algoritma kita dan n? Kalau n kita besar, maka pasti besar kan? Kalau n kecil semakin kecil. Lihat ini sama ini. Berapa jumlah n-nya ini? Ini 16, ini 9. Jelas ini bakal lebih cepat daripada ini. Tapi kalau kita menggunakan ini, internal fragment semakin besar. Jadi perlu ada keseimbangan. Ya. Kita maunya pace kita banyak, interval kecil, atau pace kita besar, interval besar. Kita ambil keseimbangan. Seperti itu. Ya, next. Ya. Nah, sekarang kan sepertinya aku mau ke lihat kolamku. Aku mesti buka peta itu. Ya, itu dinamakan sebagai page table. Oke? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini sekarang. Di mana letak page table? Page table adalah suatu data kan, peta kan? Di mana letak page table? Letak page table itu ada di dalam memori. Artinya setiap kali aku mau mengakses memori, mesti buka memori untuk lihat page table, baru aku bisa masuk ke alamat memori. Sebenarnya apa? Dengan menggunakan paging, iya dia bagus, memori alokasi lebih bagus. Tapi akibatnya jadi 2 kali lebih lambat. Terasa gitu kan? Ya. Jadi kalau begitu bagaimana bagusnya? Next. Ya. Oke. Kalau gitu aku dulu daripada page. Bagaimana kerja pada page table? Oke. Ini adalah program kalian. Ya. Dia disimpan di page 0, page 1, page 2, page 3 di logical memory ininya. Oke, sekarang di mana letak di dalam memori? Maka kita lihat page 0. Alamatnya adalah di 1. Page 1 di 4, page 2 di 3, page 3 di ini adalah gunaan pada page table. Banyak gitu? Ya. Next. Ya. Ya. Nah, masalahnya adalah sekali lagi memori kita adalah pengalaman adalah kelipatan pangkat? Enggak. Kalau belajar orkom kemarin, bukan? Dan orkom kemarin kan? Alasannya kenapa aku bilang bagus? Aku nggak mau ngajar yang aku ngajar orkom. Pengalamatan memori adalah kelipatan pangkat? 4. Karena dia byte. Ya. Byte kita simpan dalam 32 bit. Pangkat 4, maka kita adalah kelipatan pangkat 4. Jadi ini 0 di 5. Taruhnya gitu. 5 kali 5 kali 4 sama dengan 20. 4. Ya sini dengan 6. 4 dari 0, 5, 6 sama 36. Ya, kali 6 kali 4 24. Udah pangan kok ya. Ya, ini 1. Oke. Jadi ini kira-kira masuk gitu. Kebayang itu? Ya. Di sini ada pertanyaan? Next. Ya. Jadi sekali lagi ya. Paging eliminate external fragment. Jadi kalau kita punya program itu 72766 ya, dengan page adalah 2048 byte 2 KB. Maka kita perlu 35 full page dan 1018 page, itu yang 36 nya. Sisa sama dengan 3962 bytes. Ya. Jadi worst case scenario adalah sisa sama dengan 1 byte. Maka page internal fragment sama dengan 1 dikurang besar daripada page. Oke? Jadi sekali lagi trade off-nya. Ya.
Oke. Next. Nah. Ya. Nah. Jadi sekarang OS itu menyimpan frame, menyimpan tabel apa yang kosong. 4, 13, 18, 20, 15. Kalau kita mau menggunakan daripada FIFO, phase 2 masukin di 14, phase 1 masukin di 13, phase 2 masukin di 18 dan seterusnya. Oke? Ya. Lalu bikinlah phase table ini. Oke? Lalu setiap kali ada yang kita keluarkan, tambahkan lagi ke free frame list. Jadi dengan begitu kita tinggal masukin, keluarkan. Kemudian kita sekarang mau masukin proses baru. Ada yang kosong nggak? Ada yang kosong? Masukin. Masukin sampai tidak ada yang kosong. Oke? Lalu berikutnya sudah selesai. Ya keluarkan, masukin. Sekarang masukin ke list. Jadi setiap kali itu kita cukup melihat, tidak perlu cek seluruh memori. Ya kan? Memori mana yang kosong sekarang? Kalau kita nge-FIFO kan, cek kosong nggak? Kosong. Kan ini kan capek gitu kan? Itu kalau kita lihat ada alamat gitu, ini yang kosong. Kalau FIFO ambil yang pertama kali kosong dari tabel yang kosong tersebut, bukan kita lihat dari memorinya. Kita hanya melihat alamatnya yang mana yang kosong. Oke, next. Ya. Nah. Jadi sekali lagi, phase table itu ada di dalam memori. Jadi setiap kali kita mau masuk phase table, maka itu adalah 2 kali akses memori. Ya, satu untuk lihat phase table, satu lagi baru akses ke memori. Oke, next. Ya, maka agar lebih cepat dan lebih bagus, maka kita tambah lagi satu hardware lagi. Apa satu lagi? Namanya TLB, Trans Lookup Buffer. Ya, isinya apa? Pada saat itu adalah cas kecil, ya, dan isinya hanya phase table. Ya, kecil dia. Oke, dia menyimpan hanya phase table. Oke. Ya. Jadi contoh adalah setiap kali aku buka gmail.com, kamu tinggal klik aja, langsung dia mulai loading. Awasnya kalau kamu belajar Jarkom belum? Sudah. Belajar DNS table? Belum. Ya, saya baru DNS kayak gitu lah. Aku di Jepang kemarin aku suka baca manga. Suka baca manga? Aku suka manga Nelo, aku suka baca gitu. Tahu kan manga Nelo? Baca itu. Ya. Kalau kita gitu ya. Kalau kita mungkin tidaklah yang berhubungan dengan apa itu kalau kita mau buka web yang diizinkan, maksudnya apa internet apa namanya? VPN. Bukan. Kalau nggak diizinkan kita dialihkan kemana? Internet apa? internet positif. Oh, positif ya? Ya. Jadi Sering. ya. Jadi di Indonesia ini ada namanya DNS server. Setiap kali kita mau apa gitu, lihat DNS itunya, kita kasih baru kita keluar. Jadi gitu ya. Jadi di Indonesia kalau mau buka manga gitu nggak masalah, izinkan gitu. Di Jepang itu diblok manga tersebut. Dikasih apa? Dikasih yang seperti yang saya tadi. Oke? Ya. Nah, masalahnya begini sekarang. Kenapa mesti aku masuk ke DNS server? Kalau aku sudah tahu bahwa
Gmail.com itu ada di situ. Perlu nggak selalu buka ininya, alamat ininya? Nggak perlu. Ya, langsung aja akses. Kenapa? Karena alamat itu sudah ada di dalam HP kita atau di dalam komputer kita. Klik, cepat deh gitu. Karena kalau Anda buka gitu, kok lama sekali sih? Itu karena itu kerjaan daripada dan server lama nyari alamat IP ininya. Ingat, DNS Google kalian itu seperti alamat logik. Ya, yang kamu masuk adalah alamat absolut yang kamu mau akseskan. Nah, sekarang sama TLB itu bisa dibilang sebagai tempat yang hanya menyimpan alamat yang sering diakses. Next. Ya. Oke. Ya. Sampai di sini aku mau berhenti sini. Kita berhenti di TLB. Yang perlu kamu tahu adalah TLB adalah hardware khusus yang nyimpennya hanya alamat sementara paging. Nanti habis itu ada perhitungan itu. Apakah ada pertanyaan nggak di sini? Kalau nggak ada, tugas seperti biasa 55 ya. Ya, tapi usahakan 55 yang masih berhubungan sampai sini, sampai jangan masuk ke segmentasi. Ya, usahakan baru sampai page table aja tugas kalian. Ya, jangan sampai segmentasi sama itu belum pelajari. Oke. Tolong siap-siap bagi kalian gitu. Nah, yang duluan presentasi ya bisa duluan pulang. Ya. Guys. Ya, Ini laptop di bawah depan. iya. Aku dia paling nanti ke bawah, dari sini. Oh. Ya, oke. Lihat kalian ya. Jangan kamu serbu semua nanti nggak mau masuk lain. Sekarang. Betul loh, masuk dulu kalian. Selesai. Sudah sampai itu masuk aneh. Berarti sudah 9 kali pertemuan, kan? Baca lagi. Ya itu aku ya. Kita cek lagi aja, coba cek lagi ya. 9 atau 10 kita sudah nih. Ya, oke ya. Lagi ya. Udah itu aja. Tolong yang mau duluan pulang ya duluan presentasi. Kami kedua ya. Ya. Sudah lihat kamu ya? Kalian sudah lihat? Iya. Sudah kalian? Maaf. Kualitas nih kita mau. Sayang. Ini masih hidup ya? Boleh habis saya enggak? Kayak gini. Masih kok. Terpanas sapi.